masyarakat ya. Itu ya di sini kita analisis apa aja program yang bisa diinikan dan dampaknya juga kan dan masyarakatnya gimana. Oke. Nah, jadi permasalahannya dalam industri pertambangan ya jadi ya kalau pertambangan sendiri pasti menghambat pertumbuhan keberlanjutan kalau misalnya kalau nggak dikelola dengan baik ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada dampak di lingkungan, sudah kita bahas. Nah, kemudian ada juga ternyata ke masyarakat ya. Nah, terutama saat saat mulai apa namanya, saat kita mulai menambang dan juga nanti ada juga saat ketika tambang itu tidak ada lagi gitu ya. Nah, jadi makanya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu penting tuh untuk menjadi keseimbangannya antara industri pertambangan dan juga masyarakat. Nah, untuk poin yang pertama itu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya ya. Jadi, nah di sini kita bisa masukkan visi dan misi program PPM tadi ya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dari perusahaan kalian ataupun ya perusahaan masing-masing nanti bisa mencantumkan visi dan misi program PPM-nya masing-masing ya. Terserah sih sebenarnya visi dan misinya. Ya maksudnya dibuatlah agak-agak gimana untuk memakmurkan kah atau nantinya jadi masyarakat jadi lebih mandiri dan lain-lain lah visinya seperti itu. Nanti misinya ya seperti itu mungkin tahapannya membangun pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya seperti itu ya. Jadi bisa kalian isikan dengan kira-kira dari ya apa sih yang kalian ingin hasilkan lah dari program PPM ini lah ya untuk masyarakat sekitar perusahaan kalian atau perusahaan tambang tadi ya seperti itu jadi kalian bisa masukkan di situ. Nah ya jadi balik lagi ya penting sekali PPM ini ya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya karena dia nanti bisa dapat akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain ya. Kalau secara ininya aja ya, kalau misalnya ya suatu desa ya misalnya yang di pelosok lah hutan, itu kan akses ke kota ataupun akses yang ke suatu yang lebih apa sih namanya lebih advance ya atau lebih canggih itu akan lebih susah ya. Coba bayangkan tiba-tiba ada perusahaan ya, tiba di situ ada perusahaan tambang mungkin cadangannya banyak kemudian membutuhkan banyak pekerja apa sih namanya uh, membutuhkan banyak bukan lowongan kerja sih ya pasti pekerja lah ya bisa dibilang pekerja maupun itu engineer ya dan lain ya sehingga itu akan menghasilkan suatu komunitas baru atau misalnya kan area baru lah yang dimana nanti jalan tuh ekonominya ya jalan lagi balik ada hal yang baru di situ yang mana di situ tambang ya perusahaan untuk ya mungkin niat awalnya untuk membuat perusahaan lebih efisien ya pasti ditambahkan internet, listrik, mungkin pembangunan mes ya untuk karyawan, pekerjanya untuk lain-lain. Nah, di situ nanti pasti tidak apa namanya tidak mungkin perusahaan itu bisa menghasilkan semua sendiri. Pasti nanti kerjasama dengan masyarakat, masyarakat sekitar ataupun di daerah situ otomatis ya bakal akan naik. Ya kenapa bisa naik ya? Karena ya jelas ada ininya. Pertama mungkin masyarakat serikat bisa mendapatkan pekerjaan karena bekerja di tambang tadi perusahaan tambang. Kemudian mungkin di tambang dia tadi menghasilkan listrik, listrik bisa digunakan untuk kesejahteraan apa sih namanya dipakai juga untuk masyarakat desa sekitar yang tadinya tidak ini ya walaupun kayak terganggu ya dengan sebelumnya tapi ada manfaat-manfaatnya ya pendidikan misalnya ya jadi misal karyawan kan pasti ada keluarga ya otomatis di situ ya kalau misalnya karyawannya banyak dan susah cari pendidikan biasanya perusahaan juga akan menyediakan oh nih sekolah sendiri ataupun ini untuk menanggung pendidikan dari anak-anak dari ini dari karyawan otomatis masyarakat sekitar pun juga bakal dapat uh, tadi
pendidikannya juga ya inilah ya, terpengaruh lah, terkena dampak positifnya lah ya. Pendidikan, kesehatan, ekonomi jalan naik karena ada pendatang baru ya, walaupun biasalah pasti antara orang ini orang asli ya bang apa ya orang-orang daerah sana dengan orang luar pasti ada bentrok-bentrokan, tapi ya itulah yang harus di suatu perusahaan tuh harus hadapi lah, apalagi ketika apa namanya me, mengunjungi ya bukan mengunjungi juga ya menempati suatu kawasan yang baru gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya dengan suatu tambang itu hadir itu tuh membuat kota bukan kota ya mungkin bisa daerah pusat ekonomi baru lah ya yang sebelumnya mungkin nggak bisa dibayangkan oleh desa ataupun apa sih namanya ya bisa bilang desa ataupun masyarakat sekitarnya itu yang sebelumnya mungkin jauh dari kota, jauh dari kabupaten yang lebih canggih gitu ya, lebih ya lebih canggih, lebih tingkatan mungkin pendidikan dan lain-lainnya itu lebih tinggi. Nah, dengan adanya ini ya dibawa itu unsurnya. Makanya itu penting kesejahteraan jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tadi. Nah, jadi kemudian ya di PPM ini juga ada beberapa aspek yang bisa kalian atau perusahaan ambil ya. Jadi bisa semuanya kalian ambil atau pun bisa juga perusahaan itu fokus beberapa aspek aja. Jadi di sini yaitu ada aspek pendidikan, kesehatan, kemudian tingkat penata real pekerjaan, kemudian ekonomi, sosial dan budaya, pengembangan kelembagaan masyarakat dan infrastruktur. Mungkin sebenarnya bisa harusnya sih mencakup semua hal tersebut, harus bisa dicakup. Tapi kalau misalnya memang nanti ada program utama yang mana yang difokusin boleh juga ya. Jadi dibuat aja ya, oh untuk pendidikan kayak seperti apa, buat kesehatan seperti apa ya. Ini sebenarnya sih kepanjangan dari ya tadi visi tadi misinya untuk pendidikan kayak gimana, untuk kesehatan kayak gimana. Misalnya aspek pendidikan ya jelas ya, pendidikan tadi vital pemberdayaan masyarakat, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kesadaran mereka ya. Jadi nggak cuma untuk pendidikan anak, mungkin juga pendidikan masyarakat yang sudah, misalnya mungkin saja ada yang apa sih namanya buta huruf lah masih ya, walaupun sudah umurnya sudah di atas 20 dan lain ya, untuk orang-orang yang di sana bisa belajar ya lebih ini lagi ya, nggak cuma buat anak-anak ya. Anak-anak pasti lebih kalau diberikan akses untuk pendidikan ya lebih baik kan ya dibandingkan tidak diberikan akses pendidikan ya. Artinya apa? Aspek pendidikan ini paling penting ya karena ini eh, secara inilah ya mungkin ada yang kayak menolak ngapain untuk pendidikan belajar sekolah lain, tapi ada secara umum sebenarnya kayaknya masih banyak yang pendidikan itu penting gitu ya, menganggap kalau pendidikan penting ya. Ya terus untuk beradaptasi dengan perubahan yang dibawa industri pertama tadi ya karena tiba-tiba ada pertambangan itu ya. Kemudian ada yang kedua adalah aspek kesehatan ya, kalau kesehatan jelas ya kalau di situ nanti ada dibangun klinik ataupun rumah sakit ya rumah sakit di daerah tersebut ya otomatis masyarakat juga jadi lebih bisa penanganan ya penyakit dan lainnya itu uh, lebih tepat sasaran, bukan lebih tepat sasaran lah, lebih efektif lah ya, lebih efektif sehingga ya masyarakat tidak mudah sakit dan lain-lain lah. Dan juga ya sebenarnya mungkin sambil mengurangi dampak negatif aktivitas tambahan seperti misalnya ya tadi ya ada polusi bisa debu dan lain-lain ya. Tapi ya artinya selain dari mengurangin itu, tapi sebenarnya kan bisa aja tadi yang dari awalnya mereka aksesnya kurang ya seadanya aja dengan yang ada pusat kesehatan di situ, kondisi daerah tersebut jauh menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Kemudian aset tingkat pendapatan real pekerjaan, jadi ya ini ya tadi pemanfaatan warga lokal untuk bekerja gitu, artinya memberikan lowongan pekerjaan ya.
Karena mau nggak mau perusahaan pasti ada mengambil warga daerah, warga ya bisa dibilang tuh anak daerah lah ya, maksudnya warga lokal sana, ya digunakan untuk pertama bisa untuk negosiasi buat ya apa sih namanya penengah juga ya. Kalau bisa ya biasanya ya kalau tidak ada warga lokal itu biasanya pasti nolak ya. Pasti di demo-demo pasti yang lain ya. Kenapa? Karena kayak mereka menganggap ya daerah ini tanah kami lah bahasanya, tanah kami, tiba-tiba ada orang lain terus kami nggak dapat apa-apa ya, bahasanya kayak gitu ya, walaupun sebenarnya kan ada tadi ya sekolah dan lain, tapi kayak nggak berasa langsung, makanya harus ya itu sebenarnya sudah kayak secara nggak langsung lah ya, kalau kita udah ke sana itu mau nggak mau pasti mengambil warga lokal ya untuk dipekerjakan ya. Ya mana itu nanti mereka lah yang nanti berdiskusi dengan warga lokal lain sehingga mengurangi ya mungkin yang paling banyak itu ya kecemburuan sosial ya dan lain-lain ya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Lapangan kerja ya kalau berhasil perusahaan masyarakat, peluang kerja tingkat ya, masalah kapitalisasi ekonomi Indonesia. Selain yang mungkin langsung ke dalam tambangnya, mungkin ya tadi mungkin ada industri lain misalnya makanan, nah itu naik juga kan sehingga ya menumbuhkan ekonomi juga ya, menambahkan lowongan pekerjaan. Yang mungkin sebelumnya dia untuk ada mungkin toko atau apapun apa ya, dia cuma sekedarnya tiba-tiba ada orang banyak, ada pekerja, karyawan dan lain-lain, tiba-tiba mereka butuh tambahan pekerja untuk di dapur kah, untuk apa, untuk menampung jumlah yang mungkin yang sebelumnya sehari cuma didatangin 5 orang warga, tiba-tiba di warung tersebut sekarang setelah ada tambang ya 10-20 orang datang ke sana tiap hari atau mungkin bisa lebih, yang mana nggak mungkin bisa di-handle satu atau 2 orang doang kan, pasti butuh lagi. Nah jadi itu bisa meningkatkan lah, sama-sama meningkatkan ekonomi gitu. Selanjutnya kemandirian ekonomi ya, ini juga kemandirian ekonomi tujuan utamanya ya ini salah satunya meningkatkan daya saing ketahanan ekonomi lokal ya. Butuh juga ada keterampilan dukungan usaha mikro kecil menengah, misalkan berusaha pekerjaan dan meningkatkan keterampilan mereka. Ya selain dari tadi ya misalnya tadi kita bantu naikkan ya dari perusahaan, kemandirian ekonomi ini mungkin tujuan lainnya itu adalah seperti ini ya, kayak ya setelah perusahaan tuh nggak ada lagi, ya, diharapkan ekonomi itu bisa tetap lanjut gitu. Ya UMKM-nya itu tetap lancar aja tanpa perusahaan tuh ada misalnya nggak lagi bekerja di sana. Makanya itu ya dibuat lah ya, itu yang bagusnya memang ya, diarahkan supaya apa sih namanya, masyarakat tuh ya semakin lama ya dibuat ya bisa mandiri dan tanpa harus bergantung lagi dengan nanti mungkin kalau perusahaan ataupun misalnya perusahaan nggak ada, otomatis kan mungkin warga-warga lokal yang tadi sudah bekerja yang nggak ada pekerjaan lagi dan harus balik lagi ke kerjaan sebelumnya ataupun cari pekerjaan lain ya, udah ada nih opsi-opsi lain di daerah di desa tersebut ya yang bisa mereka lakukan ya, yang mana itu nanti mungkin dari pengolahan awal, penanaman misalnya, pengolahan produknya dijual dan lain-lain. Artinya sudah dibuat apa sih namanya, sustainable-nya ya, keberlanjutannya juga. Ya, walaupun nanti perusahaan itu misal sudah ditutup dan tidak lanjut lagi di sana ya, walaupun ya seperti kita bahas kemarin, paskanya tetap diperhatikan, reklamasi terperhatikan, tapi juga masyarakatnya juga perlu di diarahkan dari awal dari sekarang lah, walaupun ya mungkin bisa dikontrol setelahnya. Kemudian sosial budaya juga, penghargaan terhadap warisan budaya lokal, jangan ya maksudnya bukan menutupi sih ya, menghilangkan atau sebagai macamnya, tetap dilestarikan, jangan sampai ini, kemudian melibatkan komunitas, ya memperkuat identitas sosial, menguruskan kolaborasi antara industri dan masyarakat ya. Jadi artinya sosial budaya daerah situ usahakan jangan diganggu gugat,
Ya apalagi kalau biasanya kalau memang udah apa ya di daerah ya, di pedalaman atau misalnya di hutan-hutan itu ataupun dekat desa-desa yang udah di dalam ya maksudnya yang inilah ya punya budaya sendiri itu biasanya kuat banget itu. Karena ya itu mereka tahu dari awal tuh ya mungkin itu aja. Jadi udah merekat lah di ini ya. Jadi jangan terlalu di ini kalau kalian memang nggak suka atau apa ya coba ditoleransi ya kalau misalnya kalian nanti kerja ya ini sebenarnya ada hubungannya nanti kalian kerja ya kalau sebagai perusahaan gimana oh kalau ini bagus ya dilestarikan ya kalau misalnya ada yang buruk ya bisa dikontrol lah dihindari ataupun ini ya pokoknya disesuaikan dengan kondisi ya kondisinya masing-masing nanti kayak gimana ya makanya tadi sebelum ke sana kita tuh ya ada masyarakat lokal ya yang kita jadikan lah utamanya itu yang pasti kita dekatin tuh adalah tetuanya lah ya bisa bilang tetuanya apa artinya apa Bu yang dituakan lah yang dituakan yang di ini kan itu kita harus ini dulu komunikasinya ngelobinya ke apa dulu ya ke beliau tadi kenapa karena ya itu tadi mereka itu kadang kalau di daerah itu lebih ya nurutnya ke tetua tadi ya yang dituakan yang dihormati di sana gitu misalnya. Nah, jadi memang harus komunikasi harus wajib lewat sana dulu ya. Karena kalau ada apa-apa ya kita lebih enak komunikasinya ya. Makanya di situ juga kita tahu sosial budaya ataupun ya budaya di daerah tersebut kayak gimana bisa kita tanyakan. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya aspek pengelolaan lingkungan oleh masyarakat, yaitu jadi mengikut sertakan ya jadi masyarakat diajak untuk mengelola lingkungan ya. Jadi apalagi kalau kita rencana udah pasca tambang tuh tadi kemarin ada mau jadi pariwisata, jadi apa ya ada yang lain-lain lah ya. Itu masyarakat diajak juga untuk tetap menjaga lingkungannya. Tuh. Ya dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, ya berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Ya, artinya kita berikan pelatihan juga tentang bagaimana mengelola lingkungan yang baik di sana gitu ataupun mungkin nggak ke pengelolaan doang tapi mungkin misalnya ilmu peternakan ilmu pertanian yang mungkin lebih bisa meningkatkan ini mereka gitu ekonomi ataupun juga nanti pengelolaan ya balik lagi ya pengelolaan lingkungan yang benar ya, kayak gimana mungkin mengelola sampah dan lain-lain ataupun uh, tanaman-tanaman juga gitu ya. Kemudian ada juga aspek pembentukan kelembagaan komunitas. Jadi di sini jadi mungkin kita bantu juga pembentukan lembagaan kuat untuk meningkatkan produktivitas ada program pengembangan budaya masyarakat ya. PPM tadi kelembagaan yang efektif ya membantu masyarakat berkooperasi mengelola sumber daya ya. Jadi artinya kita bentuk juga suatu lembaga komunitas ya lembaga atau komunitas masyarakat situ jadi kayak ya mungkin mirip koperasi tapi yang mungkin lebih ada kayak oh ada ini sendiri yang mana bisa ngatur-ngatur ini yang bisa bantu mengarahkan uh, masyarakat tersebut dalam hal-hal yang tadi ya mungkin di pendidikan, kesehatan, UMKM, ekonomi dan lain-lainnya. Nah, terus yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur penunjang tadi ya. Jadi di sini juga bisa kita arahkan di infrastruktur yang memadai, jalan, fasilitas kesehatan, ya fasilitas kesehatan termasuknya kesehatan, ya pusat pendidikan, ya ini sebenarnya berhubungan sama yang lain, tapi lebih ke arah yang lebih real gitu kan. Pendidikan ya bisa aja dia cuma home to home ya, maksudnya door to door, rumah ke rumah ataupun cuma di rumah mana, yang ini tidak ini kan. Tapi kalau misal kita bisa buatkan itu tadi ya, fasilitas kesehatan, misalnya puskesmasnya, rumah sakit atau ya rumah sakit yang lebih jelas lah, terus pusat pendidikan misalnya SD-nya atau SMP dan lainnya, itu akan lebih bertahan lama dan bisa lebih berkelanjutan gitu.
infrastruktur. Apalagi jalan ya, jalan tuh paling penting ya. Apalagi kita buatkan jalan misalnya, yang dulu mungkin jalannya sulit untuk ke kota gitu, misalnya ke arah dan ke kota, ya. Pokoknya arah yang pemukiman yang lebih rame gitu. Tapi gara-gara ada tambang kan yang mana membutuhkan jalur itu, lama-lama kan ada akses jadinya. Jadi sehingga walaupun nanti perusahaan nggak ada lagi, masyarakat jauh jadi lebih gampang ke akses ke pemukiman yang lebih ramai ya, bisa ya pusat kota atau pusat kabupaten yang lebih gampang apa sih namanya terjangkau lah dibandingkan sebelumnya yang mana ya mungkin agak sulit karena jalannya tidak ada, tidak tersedia. Ada, mungkin ada, cuma nggak apa sih namanya nggak efisien lah ya bahasanya, nggak layak lah, belum layak lah, mungkin tanah lah berlumpur yang mana beda banget dengan kalau misalnya jalan bentuknya itu adalah jalan aspal ataupun ya jalan aspal lah atau jalan tanah yang udah keras yang lebih enak untuk dilalui. Nah itu jalan itu sangat banyak pengaruh banget di daerah-daerah itu karena orang-orang yang di dalam itu akses keluar itu jauh lebih gampang, memang lebih gampang mereka jadinya. Yang sebelumnya mungkin uh, sulit lah ya mungkin ya dalam ini menempuhnya bisa lebih dari berjam-jam, mungkin ya bisa jadi lebih singkat, mungkin dalam sejam ataupun kurang ya. Seperti itu untuk infrastruktur, terutama jalan. Ya, sumber daya layanan yang diperlukan ya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk poin yang selanjutnya itu tentang biaya pengembangan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini sebenarnya kayak gimana perusahaan ataupun ini kalian investasi sebelum berubah dana untuk program ya istilahnya itu rencana biayanya lah kira-kira seperti apa. Ya, ini mungkin salah satu contoh rancangannya ya RAB untuk PPM-nya. Jadi mungkin untuk pendidikan kayak gimana ya tergantung kegiatan PPM kalian nanti ya, apa yang kalian ini kan misalnya perbaikan uang sekolah misalnya di situ untuk di mana lokasinya ini misalnya ini harga rencana biayanya segitu 125 juta untuk kesehatan nggak ada di sini misalnya ya untuk pendapatan real perkebunan pertanian ya seperti ini ya kira-kira contohan rincian kegiatan PPM-nya itu yang kalian bisa rincikan jadi untuk di bab ini biaya pengembangan ini kalian harus masukkan itu tabel ataupun data keuangan atau rencana anggaran kalian RAB-nya ya rencana biaya untuk PPM ini kayak gimana yang kalian rencanakan apa aja dulu misalnya tadi ya mungkin di pendidikan apa kalau memperbaikin oke mungkin atau malah membangun gitu membangun sekolah nah, itu kan lebih mahal lagi pasti biayanya ya kan nah biasanya itu pasti disisihkan dari ya tadi keuntungan kalian dari perusahaan gitu kan kesehatan, pendapatan real, kemandian ekonomi, sosial budaya ya, kemudian ya dan lain itu infrastruktur, perbaikan jalan. Nah, itu kalian harus detailkan ya di situ berapa yang kalian butuhkan. Ya, seperti itu. Nggak ini sebenarnya berhubungan dengan yang tadi poin-poin tadi ya, poin 8 poin tadi, ya, seperti tadi. Kira-kira mana yang poin kalian yang akan kalian pakai, yang kalian akan gunakan, dan itu bisa kalian kira-kira kalian terapkan lah untuk eh, studi kasus kalian kira-kira ya. Kira-kira berapa ya memang ini harus melihat beberapa contoh aja sih memang di kebutuhan dan lainnya ini. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau kalian bisa lihat lah lebih detail sini mungkin ya pelatihan UMKM, perbaikan sarana ibadah, ya, sosial budaya, ya, penyuluhan pertanian, ya seperti itu. Ya penyuluhan ini ya nggak cuma penyuluhan doang ya mungkin diberikan bibihnya juga dan lain-lain sehingga nggak lumayan ya atau mungkin dalam waktu yang lama gitu kan nggak cuma dalam ininya jadi lihat dulu ini rencana biayanya juga untuk berapa tahun ini apakah ini cukup untuk setahun aja ataupun selama pertambangan kalian ya, ya coba di ini ya biasanya kayaknya pertahunan deh untuk rencananya gitu. Nah, untuk tahun ini, oh rencananya kayak gini. Tadi buat selanjutnya ya rencananya akan beda lagi gitu ya. Oh sorry. Oke.
Nah, jadi coba kita, nah itu tadi ya untuk babnya. Jadi coba kita lihat contoh PPM ya atau dari perusahaan tambang di Indonesia. Nah ini ada di Vale. Contoh yang pertama ya Vale ya, pengembangan masyarakat. Kalian bisa lihat di websitenya sebenarnya. Menciptakan nilai melalui program sosial. Jadi kalau dari Vale sendiri banyak ininya. Kalau kalian lihat nanti bisa masing-masing juga bisa masing lihat lah. Jadi kita coba sambil lihat aja sih sebenarnya. Coba saya share ininya, bukan yang itu. Mana ada ya? Oh, mana ini? Oke, ini belum bisa saya share. Oh, di sini. Windows. Oke. Uh, tunggu. Daripada satu-satu mending saya semua nanti ya sekalian aja deh. Mana tadi ini dulu ya. Jadi nanti ini ada yang Vale. Jadi dia programnya ada program mana tadi hilang. Ada namanya pertanian dengan metode SRI organik ya, SRI organik. Mana tadi? Ya nanti kita lihat masing-masing. Kemudian juga nanti ada di Bukit Asam. Ya, di situ kalian bisa lihat juga program pengembangan masyarakatnya seperti apa. Ya banyak ya sebenarnya yang tentang sosialnya masyarakat bisa seperti lain bisa dilihat. Nanti kita lihat bareng-bareng lah di sini. Coba saya share screen juga ya kita lihat di websitenya. Kemudian di Freeport juga ada. Oke, bentar. Kita lihat dulu ya. Saya share dulu, kita sama-sama lihat. Mana tadi? Ini. Oke. Ya, kelihatan ya saya scrollingnya. Yang pertama ini kalau sebenarnya kelihatan di sini ya. Ini jadi biasa di perusahaan nggak cuma di sini kalian bisa lihat perusahaan lain juga. Biasanya ada tuh kalau khusus masyarakat, pengembangan masyarakat, program pengembangan masyarakat kayak gini nih. Bisa dilihatkan apa aja pendidikannya, mungkin di sekolah. Ini ya, artinya apa pendekatan masyarakat lah. Kalau di sini tuh mungkin mirip-mirip juga lah dengan KKN ya, atau PKM ya kalau di sini. Program PPM, jadi di sini ada pertanian, ya, gimana mencapai uh, target ya lebih naik gitu ya, namanya organik. Ya, artinya apa? Ya gini lah ya, artinya membantu mungkin di sini di bidang pertaniannya. Kemudian juga ada di ekonomi kreatif tentang jadi UMKM membuat apa sih namanya keterampilan ya di sini misalnya keripik pisang ini gimana lebih yang bagusnya dan lain-lain sehingga bisa dijual keluar gitu kan. Kemudian juga ada kesehatan ya ini mungkin untuk pendekatan herbal mungkin kayak gimana mengurangi kesehatan global, sambung komunitas dan Pemda atau rumah sakit juga dibangun, pelatihan, praktik berbasis herbal, komunitas ya, komunitas juga ada masuk di sini, ya, ada program pelatihan dasar lanjutan herbal, penyakit, ya, jadi banyak ya ini ya, dari untuk kesehatan aja banyak yang lebih diambil, terus, nah, memfasilitasi pelatihan pada 379 rata-rata adalah ibu rumah tangga sehingga dan 38 di antaranya dapat sertifikat. Ya, ini kan kalau misalnya udah dapat sertifikat penyiaran nasional, internasional ataupun sertifikat pelatihan, otomatis kan mereka jadi kayak ada kompetensi di situ ya. Yang awalnya mungkin nggak ada.
Nah, walaupun nggak banyak ya, tapi itu lumayan ya, ada yang awalnya nggak ada kompetensi, akhirnya ada kompetensi, mereka bisa memanfaatkan itu untuk bekerja atau membuat kerjaan baru lah gitu ya, lowongan pekerjaan di mana oh mereka udah ada kompetensi di sana, ya otomatis kalau ada hal-hal yang berkaitan itu mereka bisa bantu gitu istilahnya, bisa jadi mata pencaharian gitu, seperti itu ya. Kemudian infrastruktur ya, pembangunan jaringan air bersih ya ininya. Ya, relasi biayanya bisa sampai ini untuk penunjang doang nih, sampai 2 juta malah US kan. Di blok Sorowako boleh Pomala. Jadi artinya apa? Ya ini tadi penunjangnya ya. Eh, ya artinya di dana-dana tadi ya pasti disediakan untuk ini ya, penunjang penting nih, air bersih, kemudian operasional pemeliharaan, ya program pengembangan infrastruktur, infrastruktur pemukiman, kemudian fasilitas umum dan publik, kemudian pengembangan sarana dan prasarana ya. Seperti itu ya, ini salah satunya nih yang Vale. Ini yang lebih agak lumayan enak ya lihatnya. Terasa lah ya ini ya laporannya. Sebenarnya di lain juga ada. Nah, misalnya nih yang kedua itu adalah tadi di Bukit Asam. Sebenarnya bisa kalian lihat di laporan ya atau proyek laporan. Di laporan bukan ini berita bisa kemana di mana tadi? Oh proyek di proyek. Oh ya nih ada program pemberdayaan masyarakat, ruang ruang terbarukan. Itu yang sosial tadi mana yang sosial? Oh hilang. Oh ini sosial. Ya sosial. Ya ini ada yang ini yang untuk inilah ya, produk berkualitas atau moderasi ya. Kalian bisa lihat lah banyak-banyak hal yang di sini. Atau misalnya yang ke arah masyarakatnya deh. Kalau mau ke masyarakat yang lebih detailnya, terus dampak ya ini di sini dikasih tahu nih dampak positif, lokasi terdampak misalnya di lapangan kerja bagi masyarakat ya tadi ya. Kemudian masyarakat ring satu atau masyarakat yang berada dalam satu provinsi yang kena dapat juga dampaknya, menyiapkan program untuk meningkatkan kapasitas dan kompetisi agar sesuai dengan kebutuhan PTBA. Ini artinya untuk pekerjaan tadi ya, menjadi karyawan. Nah, mungkin dampak negatif nih kayak kehilangannya keanekaragaman hayati saat eksploitasi ya, saya wajar itu ya. Nah, kemudian lokasinya di mana PTBA mengantongi IUP-nya, kemudian mitigasi ya, atau dampak tadi ya, ataupun tadi ya misalnya bukan saya ya, reklamasinya lah ya, itu melakukan konservasi jenis flora fauna endemik yang ditemukan di area kawasan yang artinya dijaga ya. Kemudian debu yang dampak negatif, debu masyarakat kita kena debunya dan lain-lain, menyerap mitigasinya ya ini ya. Ini sebenarnya lebih ke arah proses apa sih namanya, operasional ya, secara operasional. Kalau jam sosialnya ada lagi, ya artinya sebenarnya bisa kalian lihat lah ya, sebenarnya di sini banyak kelihatan peningkatan. Ini kalian bisa ya ambil referensi boleh. Kalian oh ini kira-kira untuk studi kasus kalian kayaknya boleh deh di area daerah saya contoh lah, ini kira-kira ini yang kita pakai gitu kan, yang kita gunakan. Kalau ada ide baru ya lebih bagus lagi ya. Memang kalau memang nggak ada, bisa kalian jadikan referensi ya, jangan copy paste langsung, jangan kalian copy paste secara mutlak gitu ya. Kalian coba cocokkan ya dengan kondisi kalian masing-masing mana yang sesuai gitu ya untuk apa namanya PPM-nya. Ya banyak kok, ini kalian bisa lihat sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang gede-gede ya itu udah semua. Nah misalnya di Freeport ya, kalau tadi ya, di masyarakat dia dia banyak posisinya mungkin di kapasitas ekonomi, budaya, agama, kemitraan, kesehatan, kemitraan, sukses story, peningkatan kapasitas masyarakat ya, di sekolah ya kapasitas masyarakat ininya
Bisa di pendidikan pelatihan, pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas lembaga juga, ya ada lembaga, tuh yayasan-yayasan, kemudian misalnya di ekonomi, hubungan ekonomi berbasis desa, perikanan ya dinaikkan, peternakan, pertanian tahanan ya, dan lain-lain ya. Sebenarnya banyak ya, kalian bisa lihat masing-masing penjelasannya ya, sebenarnya. Kemitraan, program kesehatan, ya, rumah sakit, klinik ya kalau di Freeport ya, karena jelas lah ya, perusahaan gede kalau nggak, ya perusahaan tambang apalagi yang udah besar, kalau tidak uh, melihat sekitar ya, atau menuntut sih ya, memakmurkan masyarakat daya sekitarnya, itu pasti kena kena masalah lah ya. Ini ya, kok dia dia aja yang diambil, pasti mereka ya, masalah ini tuh udah jelas harus ada ya program PPM, ataupun kalau di bahasa lain ini bisa disebut CSR juga ya, Corporate Social Responsibility. Seperti itu ya. Ini salah satu contohnya lah ya. Saya ambil dari tiga ini aja lah ya. Vale, Kirasam, Freeport. Ya kalian bisa lihat lah masing-masing kayak gimana contoh-contohnya masing-masing. Yang sesuai dengan ya tadi ya, aspek-aspeknya. Oke, mana lagi tadi? Ini. Ya, ya mungkin itu saja ya, mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM ya. Kerjasama antara industri dan masyarakat dulu itu ya. Kerjasama intinya kalau antara industri tambangan ya, nggak cuma tambangan doang sih ya, ya industri dan masyarakat ya, penting ya untuk kerjasama. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah menangkap semua ya? Atau bisa lah ya nanti coba cari tahu dulu, atau kalau memang masih ini coba kerjakan dulu lah ya. Mungkin kalian kerjakan dulu ini, kalian mungkin kalau ada yang bingung baru silakan ditanyakan lagi, ditanyakan secara bimbingan boleh ya sampai minggu depan ya, tapi minggu depan mungkin bukan saya lagi yang lanjut, bisa jadi antara Pak Ali atau Pak Fadil ya, Pak Rahmat Fadilah, nanti diberitakan lagi. Gimana, ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, oke, sip. Kalau memang nggak ada, saya akhiri ya. Jadi untuk, oh ya, kalau ada ketua kelas semua, silakan tolong biar nggak ditanya-tanya lagi setiap ini BAP ininya ya, berita acara kuliahan yang disiapkan. Tolong semua ketua kelas sekalian aja sekarang lah diisi gitu. Maksudnya sambil selesai ini diisi aja lah, kan sebentar kan, cuma ngisinya aja. Disesuaikan sampai minggu 12-nya. Supaya nggak ditanya-tanyain aja gitu kan tiap ini ya. Kemarin kan sempat ditanya-tanyain gitu mungkin. Jadi tolong segera diisi aja biar nggak sekalian aja sih. Itu nanti juga kalau memang butuh materinya, PPT-nya, ya PPT-nya, silakan nanti hubungin saya ya, yang kedua kelas atau si ya, perwakilan juga boleh untuk PPT-nya, atau ya kalau saya ingat saya kasih, saya berikan langsung. Ya, baik, mungkin itu saja ya untuk malam hari ini, nggak panjang juga karena materinya memang dikit sih, dan itu kalian bisa lihat juga contohnya di perusahaan-perusahaan lain lah, pasti banyak juga yang tentang PPM ini. Secara langsung lah kalian bisa ngambil datanya ya. Beda dengan yang lain-lain, mungkin agak sulit nyari data aslinya ya.
Ya mungkin satu yang biaya lah, biaya itu agak ya kalau karena itu rahasia sih sebenarnya rahasia ya. Jadi ada ya saya dapat contoh yang bisa sedikit saya share. Kalau yang lain mungkin agak sulit ya, dapatinnya. Silakan disesuaikan saja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.